جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa membaca kitab Yutul Akhyar. Kita masih bicara tentang bab jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yajuzu bai'udz dhahabi bil fiddah mutafadilan naqdan. Boleh menjual emas dengan perak mutafadilan naqdan, yaitu dengan jumlah yang berbeda naqdan dan secara tunai. Wa kadzal mat'umat, demikian juga dengan bahan makanan. Wala yajuzu bai'ul jinsi minha bijinsihi mutafadilan, dan tidak boleh menjual jenis ya daripada emas itu daripadanya dengan jenisnya mutafadilan, dengan jumlah yang berbeda. Emas dengan emas berbeda jumlah tidak boleh. Demikian juga makanan ya, kurma dengan kurma beda jumlah juga tidak boleh karena satu jenis. Wa yajuzu bi ghairihi mutafadilan naqdan, dan boleh menjual dengan selainnya, misalnya emas dengan makanan mutafadilan ya secara berbeda jumlah naqdan, tapi dengan cara tunai. Idza ishtamala 'aqdul bai'i ala syai'aini, apabila akad jual beli itu melingkupi atau meliputi ala syai'aini, atas dua sesuatu. Nuzirat, maka dia dilihat. Fa in ittahada fil jinsi wal illah, jika kedua yang ditransaksikan ini ittahada fil jinsi, jenisnya sama, wal illah, dan juga ilat itu sama ya, seperti kadzahabi bil zahabi wal fiddah bil fiddah wal burri bil burri wat tamr bit tamr. Ini namanya satu jenis dan ilatnya sama ya. Emas dengan emas adalah karena dia alat tukar di zaman Rasulullah ya. Kemudian juga fiddah, perak juga demikian. Kemudian al-buru bil buru ini adalah ilatnya ada ta'am, karena dia adalah bahan makanan. Ishtarata, disyaratkan, usturita li sihhatil aqdi, disyaratkan untuk sahnya akad, wa khurujihi an kaunihi aqdi riba, dan dia bisa keluar dari akad yang mengandung riba dengan tiga perkara. Pertama adalah at-tamatsul, harus ada kesesuaian barang itu. Wal hulul, al-hulul artinya saat itu juga ya. Wa taqabud, dan taqabud di sini adalah barangnya bisa dipegang, maksudnya langsung ya, secara al-haqiqi dipegang barangnya itu, dikuasakan, bisa dikuasai barangnya tersebut fil majlis, pada majlis akad. Falau ikhtalla wahidun minha, kalau seandainya at-tamasul wal hulul wal taqabud ini enggak ada, batala al-aqdu, maka akad itu batal. Falau ba'a dirhaman bidirhamin, seandainya dia menjual, nah ini yang tamasul ya, artinya dia dirham dengan dirham. Wa daniqin haruma atau hurima ya. Kalau dia menjual dirham dengan dirham, kemudian wa daniqin, danik itu adalah seperenamnya dirham misalnya, berarti lebih ya, berlebih ya, 1 dirham lebih, seperenam, maka ini tidak boleh, diharamkan karena dia tamatsul
ada perbedaan di situ. Dia tamasul tapi dia berbeda. Satunya lebih gitu. Yang untuk membayarnya lebih. Wa yusamma hadza ribal fadl, dan ini dinamakan riba fadl karena ada kelebihan. Ya, 1/6 dirham tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahabi, jangan kalian jual emas dengan emas, walal wariqa bil wariqi, dan juga tidak boleh menjual uang dirham dengan uang dirham, illa sawaan bisawain, kecuali dia sama, ya, jenisnya sama dan juga jumlahnya sama. Wal illah, apa ilatnya menyebabkan dia tidak boleh dijual kalau dia mutafadilan, berbeda jumlahnya, kaunuhuma qiyamil asya' ghaliban, karena ilatnya adalah pada emas ini atau dirham ini adalah dia menjadi alat tukar, ya, samanah, jadi ada harga dan kemudian bisa menjadi alat tukar. Itulah menjadi ilat kenapa dia tidak boleh. Wa kadzal mat'um, demikian juga dengan bahan pokok makanan, karena ilatnya adalah dia menjadi bahan makanan. Fala yajuzu bai'u muddi qamhin bimuddin wa hafnah. Nah, maka tidak boleh menjual bahan pokok makanan itu dengan misalnya 1 mud, ya, 1 gantang ukuran 1 liter daripada qamh, yaitu gandum, dengan 1 mud gandum ditambah 1 hafnah, 1 genggam. Nah, ini ada tambahan di situ. Padahal dia sama-sama gandum. Nah, ini nggak boleh jual, yang kecuali kalau dia mutamasilan, dia adalah jumlahnya sama. Ini 1 liter, ini 1 liter. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'amu bit-ta'am mislan bi mislin. Jadi kalau bahan makanan itu adalah mislan bi mislin, harus sama. Wal illah fi dzalika at-ta'am, dan ilatnya, ya, pada makanan adalah apa? Bahwa dia adalah bahan makanan pokok. Wa in ikhtalafal jinsu, nah, ketika jenisnya berbeda, walakin ittahadat illatu riba, akan tetapi ilatnya itu sama, ilat ribanya adalah sama, tapi jenisnya dia berbeda. Kazahabi wal fiddah, seperti misalnya emas dengan perak. Wal hintah wasyair, ya. Kemudian hintah ini gandum dengan asyair yang sudah halus, ya, gandum yang sudah halus. Jaza, ya. Jadi ini satu ilatnya sama tapi jenisnya berbeda. Jaza at-tafadul. Nah, tapi di sini boleh dijual tapi dengan adanya tafadul. Tidak boleh sama jumlahnya, tapi tafadul boleh, yaitu jenisnya berbeda, ilatnya sama, tapi boleh dia jumlahnya berbeda, dengan syarat jumlahnya berbeda. Misalnya 1 gram emas dengan 2 gram perak, misalnya seperti itu. Washtaratal hulul wa taqabud, dan juga disyaratkan bahwa barangnya hadir pada saat itu, dan taqabud bisa dikuasakan, bisa dipegang secara fisik bendanya. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah sallam, idza ikhtalafat hadhil asnab, jika berbeda jenis semua kelompok-kelompok yang diharamkan ini, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sebagaimana kalian mau. Idza kana yadan biyadin, tapi dengan cara dia harus saat itu juga dan harus cash, ya, diserahkan saat itu juga, yadan biyadin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa in ikhtalafal jins wal illah, nah, misalnya sekarang berbeda jenis dan ilatnya, kal fiddah, misalnya ini wal burri. Nah, tentu ini jenisnya berbeda, ada perak, ada gandum. Kemudian ilatnya juga berbeda. Maksudnya ilatnya tadi bahwa kalau pada fiddah ini adalah dia barang alat tukar di zaman Rasulullah, dan dia memiliki harga yang tinggi begitu, ini ilatnya. Kemudian walbur, dan sedangkan gandum ini adalah dia ilatnya. Kenapa sama-sama gandum tidak boleh dijual? Karena dia adalah bahan makanan pokok. Nah, sementara di sini antara perak dengan gandum itu berbeda jenis dan ilatnya. Fala haraj fi syai'in, maka tidak ada masalah menjualnya, ya, yaitu menjual misalnya perak dengan gandum. Wala yashtaritu syai'un
min hadhil umur, dan itu tidak disyaratkan yang tadi kita sebutkan di atas. Sumal mumasalatu ta'tabiru fil makili kailan wa fil mauzuni waznan. Dan juga al-mumasalah itu berlaku pada al-makil kailan, yaitu ketika yang dijual itu adalah memakai takaran, ya. Ini satu takar, ini satu takar. Itu tamasul harus berlaku. Ya, artinya sama gitu ya. Wa fil mauzini waznan. Demikian juga dengan yang ditimbang. Ini 1 kilo, ini 1 kilo. Nah, itu tamasul berlaku di situ. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, la tabi'udz dzahaba bidzahab. Jangan kalian jual emas dengan emas, walal wariki bil warik, dan juga uang dirham dengan uang dirham, illa waznan biwaznin, kecuali dia sama, timbangannya sama, wazan dengan wazan. Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Nabi kita Muhammad SAW, ma wuzina mislun bimislin. Apa yang ditimbang itu harus tamasul, mislan bimislin, sama beratnya gitu ya. Iza kana nau'an wahidan, apabila dia satu macam, ya, jenisnya tadi. Wa makila famislu zalika. Demikian juga yang takaran. Kalau pakai takaran ini satu gandum, 1 liter gandum, 1 liter gandum, pakai takaran. Fa iza ikhtalafa an-naw'ani, nah kalau dia berbeda, fala ba'sa bihi, maka tidak ada masalah. Rawahu Daraqutni, falau ba'al makil bil wazni awil mauzun bil kaili lam yasih. Seandainya dia menjual sekarang misalnya ini, kalau yang makil itu kan yang ditakar misalnya beras, kemudian bil wazn, lalu ada emas, itu pakai timbangan. Ini enggak boleh. Enggak boleh menjual ba'al makil bil wazni, atau sebaliknya yang ditimbang dengan yang ditakar, itu enggak boleh. Lam yasih. Wal murad bil kail, yang dimasukkan dengan kail ini adalah al-mumasal, al-mumasilu, yaitu kesesuaian, ya, takaran dengan takaran. Sa'un kana mu'tadan aw ghairu mu'tad, apakah takaran itu memang biasa dipakai atau tidak biasa dipakai. Ka qus'ati ghairu mu'ayyaratin, atau seperti ada qus'ah namanya, itu alat takar yang itu sudah melalui proses ya, kalau sekarang mungkin namanya itu adalah dikir gitu ya, dipastikan apakah dia sudah menjadi takaran yang diakui. Wa kazal mizan, demikian juga dengan timbangan, kat tayyar wal kuban wa ghairihima. Kalau tayyar itu adalah timbangan yang tidak punya, di sini dikatakan mizan la lisana lahu, yang tidak ada alat penunjuknya. Wal kuban, sedangkan kuban itu adalah dacin kalau bahasa kita dahulu, untuk menimbang dengan cara dikaitkan, kemudian barangnya di bawah, kemudian bandulnya itu yang menjadi mengatur berat. Nah, itu namanya kuban. Ini juga harus sama, ya. Mumasil di situ. Mumasalah artinya sama. Kalau ini gabah 50 kg, ini juga 50 gram. Nah, itu sama-sama gabahnya, itu sama-sama beratnya. Itu namanya kail. Mumasil. Jadi sama dalam takarannya, sama dalam timbangannya. Falau jahilna kaunuhu makilan au mauzunan, kalau kita tidak tahu bahwa ini adalah apakah dia ditakar atau ditimbang, fa fihi aujuhun, maka beberapa pendapat as-sahih, yang paling sahih adalah aruju' ila adatil balad. Kita kembali kepada kebiasaan negeri itu, ya, bahwa ini apa memang mauzun atau makil, ini timbangan atau makil atau ditakar gitu. Kembali kepada kebiasaan masyarakat. Li'anna syai'a idza lam yakun mahdudan fi syar'i, karena sesuatu kalau tidak dibatasi atau ditentukan secara syarak, kana ruju'u fihi ilal adah, maka kita disuruh kembali kepada adat kebiasaan masyarakat. Seperti apa? Kal qabud wal huruz wa ghairuhuma, seperti bagaimana sih yang namanya qabad itu, misalnya menguasai barang harus kita pegang, maksudnya itu. Nah, itu kebiasaan masyarakat itu seperti apa? Atau al-huruz, hirz, atau dikatakan sesuatu barang itu di dalam pemeliharaan seseorang itu seperti apa? Nah, itu kembali kepada
adat masyarakat. Misalnya kalau hariz, misalnya onta itu sekedar diikat di luar itu sudah termasuk penjagaan. Nah, kalau orang mengambil onta yang seperti itu maka dia dianggap pencuri. Al-hirzu ini adalah dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, berbeda-beda mungkin. Atau tadi al-qabud, seperti bagaimana timbang terima itu seperti apa. Atau megang barang, menguasai barang itu apakah seperti sekarang ini misalnya kita bilang kita sudah pegang sertifikatnya, apakah itu dikatakan qabad. Nah, itu kalau itu menjadi kebiasaan suatu masyarakat, itu juga dikatakan qabad. Itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Wakilah yu'tabar al-kail. Nah, ketika kita nggak tahu apakah ini timbangan atau ini takaran, nah di sini ada yang mengatakan yang dianggap adalah bahwa itu adalah al-kail, yaitu dengan takaran. Li'annahu a'am, karena ini lebih umum sifatnya. Wakila al-wazn, ada juga yang mengatakan timbangan. Li'annahu aqallu tafawutan, karena dia ini lebih sedikit perbedaannya nanti kalau misalnya ditimbang itu lebih sedikit perbedaan berat satu barang dengan barang yang lain. Wakila bitakhyir, ada juga yang mengatakan ya antara dua, kita pilih litasawi, apakah wazan timbangan atau makil atau kil atau takaran, seperti itu. Demikianlah terkait dengan bagaimana kita menjual emas dengan emas yang dengan syarat-syarat tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.